Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua yang berbahagia, hari ini kita akan belajar kembali materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6 dengan judul keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Teman-teman semua yang berbahagia, di dalam pembelajaran kali ini kita akan mencoba kembali kisah-kisah keteladanan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, kita akan mulai dari kisah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan beliau sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya untuk memperdagangkan barang dagangan milik seorang wanita kaya dan sangat dihormati di kota Mekah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan penghormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut, karena beliau dikenal sebagai pemuda yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian Rasulullah pun menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selebar kain, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuda kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung kain itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya, yaitu Fatimah, yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikut ini. Aku, yaitu Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, jihad fisabilillah.
Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui di antara 3 hal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terdapat perintah untuk berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW juga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kita harus berhati-hati menggunakan lisan kita dalam berkata-kata sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW juga sangat peduli terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan ajaran tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beliau juga menanamkan akhlak yang terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga di akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Ketika itu, beliau berhasil menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau kaum muhajirin dengan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli kota Madinah, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Di samping itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar senantiasa bersih, aman, dan nyaman untuk ditinggali. Nah, sekarang kita beralih ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Kita mulai dari Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Kemudian gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau juga selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah?" Kemudian jawab Abu Bakar, "Insya Allah, aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara,
beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Sahabat Nabi berikutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Dikisahkan, suatu ketika Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan tempat biasa beliau bekerja, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Umar bin Khattab yaitu, pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini bisa kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Kisah keteladanan sahabat Nabi yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi kitab Al-Quran, yaitu menyusun atau membukukan Al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya sebuah buku yang disebut mushaf. Dan mushaf tersebut dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Di samping itu, beliau juga melakukan renovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Sahabat Rasulullah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu telah ia buktikan ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya, sehingga Rasulullah SAW bisa keluar dari kepungan orang-orang Quraisy yang hendak menangkap dan menghalangi beliau ketika akan berhijrah ke Madinah. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung kurang lebih selama 5 tahun, dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya.
Dari ulasan tadi, dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad merupakan orang yang penyayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, bijaksana, dan suka bermusyawarah. Sahabat Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, suka bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Sahabat Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Kemudian yang terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah, sangat membela kebenaran, dan sangat pemberani. Nah, demikian teman-teman semua kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.